Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Septiani Aldi Rahman, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 2 angkatan 8, kelompok 4 NDH 32, jabatan perekam medis terampil, unit kerja Puskesmas Terminal pada Dinas Kesehatan Instansi Pemerintahan Kota Banjarmasin. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi bahan ajar agenda 2 tentang Corvallius ASN berakhlak. Untuk lebih tahu dan jelasnya apa itu Corvallius ASN berakhlak, mari kita simak sama-sama penjelasan berikut. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan Corvallius ASN berakhlak, yang mana penjelasannya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian latar belakang ini berakhlak ini adalah adanya nilai-nilai perbedaan terhadap nilai dasar serta kode etik yang kode perilaku ASN yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang ASN. Oleh kesempatan ini, adanya Corvallius ASN yang baru ini diharapkan setiap ASN baik di pusat maupun daerah memiliki semboyan dan semangat yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN jangan lagi minta untuk dilayani, melainkan memberikan pelayanan yang prima dalam membantu masyarakat. Harapan ini didukung dengan resminya employer branding ASN Bangga Melayani Bangsa. Saat Presiden meluncurkan Corvallius ASN, masyarakat banyak mempertanyakan di manakah nilai anti korupsi yang sebelumnya melekat pada nilai dasar aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, komitmen, anti korupsi. Kemudian, apakah dengan tidak adanya nilai anti korupsi membuat ASN bebas melakukan tindakan pidana korupsi? Tentu tidak. Karena dengan adanya ditetapkan Corvallius ASN berakhlak akan menguatkan budaya kerja ASN yang profesional dalam melayani masyarakat. Orientasi pelayanan yang berkualitas dan profesional harus dimaknai dengan lebih baik oleh setiap ASN, tidak hanya sekadar menjadi jargon, melainkan harus diamalkan dan ditujukan untuk kemajuan bangsa. ASN harus bisa menabrak stigma negatif masyarakat terkait adanya praktek pungli untuk mempercepat proses layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Ketika ASN terbiasa memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan prosedur, praktek korupsi akan hilang. Adapun singkatan dari Corvallius ASN berakhlak, yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, kemudian yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, kemudian yang ketujuh kolaboratif. Berdasarkan Undang-Undang ASN, yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga perangkat dan pemersatu bangsa. Berikut adalah Corvallius ASN berakhlak implementasi di unit kerja. Yang pertama berorientasi pelayanan dalam bekerja, yaitu keinginan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Implementasi di instansi ramah dalam melayani pasien yang mendaftar berobat ke puskesmas terminal, melakukan KIE, edukasi, kemudian menerapkan 5S. Kemudian yang kedua akuntabel. Akuntabel yang mana artinya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Implementasi di instansi yaitu yang pertama datang tepat waktu ke tempat kerja, absen, kemudian apel pagi. Kemudian yang kedua melaksanakan tugas sebagai perekam medis yang profesional, tanggung jawab, jujur dan disiplin. Yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan wewenang jabatan dan menolak semua bentuk lain atau gratifikasi. Kemudian selanjutnya kompeten. Kompeten
yang diartikan yaitu adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dalam implementasi di instansi yaitu selalu belajar mengikuti pelatihan dan seminar pengetahuan tentang ikut seminar yang mengembangkan kompetensi sebagai perekam medis, tidak malu menerima masukan dan teguran dan mengelola acuan dan memperbaiki diri. Kemudian selanjutnya harmonis. Harmonis dapat diartikan yaitu menghargai dan menghormati adanya perbedaan. Implementasi pada di instansi saling menghargai dan menghormati sesama rekan kerja yang berbeda keyakinan, suku, ras, budaya, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian selanjutnya loyal. Loyal dapat diartikan yaitu sebagai berikut: memiliki dedikasi tinggi serta mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Artinya mengesampingkan pribadi dan golongan dan mengutamakan tugas perekam medis di wilayah puskes terminal, menjaga nama baik negara, instansi pimpinan dan rekan kerja, menjaga kerahasiaan rekam medis pasien di ruang penyimpanan. Itulah implementasi di instansi. Kemudian selanjutnya adaptif. Adaptif itu dapat diartikan yaitu aktif terhadap pengembangan informasi dan teknologi, berinovasi guna menghadapi perubahan. Implementasi di instansi yaitu terus berinovasi dan meningkatkan mutu pelayanan guna terciptanya kesehatan yang merata. Kemudian selanjutnya kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Implementasi di instansi melakukan kolaborasi dengan dokter, perawat, penunjang hingga manajemen demi memberikan pelayanan terbaik bagi pasien puskesmas terminal. Bekerja sama seluruh petugas puskesmas mempunyai program untuk kegiatan luar gedung demi terwujudnya kesehatan yang merata. Itu saja sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih.